Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-hadi ila siratim mustaqim Ashhadu an la ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang bahagia ini mari kita menyegarkan komitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa menjadi modal pokok dan utama untuk meraih kebahagiaan hidup, bahagia yang tidak fata morgana, bukan bahagia semu, melainkan bahagia yang hakiki fid dunya hatta al-akhirah. Di dalam diri manusia, pada diri kita masing-masing tersemat adanya dua makhluk gaib, yaitu ruh dan nafsu. Ruh berfungsi untuk menghidupkan jasad, sehingga kalau ruh dicabut maka menjadi mayit, mati. Sedangkan nafsu berfungsi untuk menggerakkan manusia dengan keinginan-keinginannya, maka disebut hawa nafsu, keinginan yang bersumber dari nafsu. Sehingga hidup manusia menjadi dinamis, tidak seperti malaikat yang tidak punya nafsu sehingga statis. Apa yang dilakukan malaikat atas dasar perintah Allah. Kalau manusia, dia digerakkan oleh keinginan hawa nafsu. Ingin makan, ingin minum ketika haus dan lapar, ingin punya itu, punya ini, maka disinilah yang menjadi sebab manusia bergerak ke sana kemari di atas muka bumi. Antara ruh dan nafsu memiliki kecondongan yang bertolak belakang. Ruh condong untuk mendekat kepada Allah, karena ruh sebelum dimasukkan ke dalam janin kaum ibu, ke di alam rahim kaum ibu, ruh telah menaikkan fakta integritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku adalah Rabb kalian, hai ruh? Semua ruh tanpa kecuali menjawab ya, bala.
Syahidna, kami bersaksi. Hal ini ma'asyiral muslimin berbeda dengan nafsu. Saat Allah bertanya pada nafsu pada awal penciptaannya, siapakah aku dan siapa kamu, ruh, nafsu? Dengan tegas dan pongah nafsu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Tidak mengakui keberadaan Allah, tapi nafsu ingin independensi, berdiri sendiri, tegak di atas kaki sendiri. Dengan jawaban ini ma'asyiral muslimin, Allah lalu memasukkan nafsu ke dalam neraka ribuan tahun lamanya. Lantas dientas barangkali sudah kapok. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Dengan sedikit dongkol nafsu lagi-lagi menjawab, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Ternyata jawabannya masih sama. Neraka tidak menjadikan nafsu kapok. Maka kalau kemudian ada penjahat, sudah di depannya ada pistol, dia nekat, itu adalah nafsu. Tidak takut mati. Padahal kalau sudah mati, yang kasihan adalah ruh. Maka kemudian pada kesempatan berikutnya Allah tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nafsu. Tidak diberi makan, tidak diberi minum selama berhari-hari, sampai kemudian lemah lunglai. Lalu setelah kemudian lemas, ditanya ulang, nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Dengan bergetar dan lemas, baru nafsu menjawab dengan sebenar-benarnya, anta khaliq wa ana makhluk. Saya, kamu adalah pencipta dan saya adalah makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, adanya ruh dan nafsu yang bertolak belakang, yang berkecenderungan berbeda, Allah kemudian memberikan syariat kepada umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajiban dan larangan, ada rangsangan pahala dan ancaman sanksi, tidak saja di dunia hingga akhirat. Tidak lain bertujuan agar manusia bisa mengelola dengan baik keberadaan nafsu dan ruh, agar terjadi keseimbangan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kemudian Allah menciptakan instrumen penting pada diri manusia, yaitu akal yang bertengger di otak manusia, di dalam batok kepala manusia. Ibarat otak itu adalah gelas, maka akal adalah air. Seberapa banyak air yang terisi di dalam gelas tergantung proses pengisiannya. Bisa jadi air itu semakin berkurang karena proses penguapan jika air tidak terus-menerus diisikan. Maka disinilah ma'asyiral muslimin makna penting anjuran agama yang hanya ada pada Islam, tidak ada pada agama yang lain. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semasa ayunan sampai liang lahat. Saat masih bayi itu tugas ibu, maka ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Kalau ibunya bertauhid kuat, maka anak akan cenderung memiliki tauhid yang baik. Tapi kalau ibunya fasik, maka ada kecenderungan akan menjadi fasik. Kecuali ketika masa kecil si anak sangat senang bermain-main di TPA, di sekolah agama. Ma'asyiral muslimin, maka jangan menganggap bahwa mencari ilmu itu hanya di pendidikan formal saja. Karena agama telah mendorong agar terus sampai mati mencari ilmu. Kalau di pendidikan formal mungkin dibatasi oleh ketersediaan biaya atau dibatasi oleh jenjang struktural. S3 mentok sudah, tidak ada S4 dan seterusnya. Dan itu adalah ilmu untuk mensuplai kemampuan akal di dalam meminterkan manusia.
bisa berhitung dan mengetahui segala tetek bengek terkait dengan kehidupan. Tetapi belajar yang berkaitan dengan agama ini yang sangat dibutuhkan oleh ruh, karena ruh perlu disuplai dengan informasi tentang halal dan haram, tentang dorongan pahala, tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang menerjang rambu-rambu agama. Karena itu ma'asyiral muslimin, fungsi ilmu adalah mengantarkan ruh untuk mengetahui siapa Rabbnya, siapa Tuhan yang harus disembahnya, juga untuk mengontrol nafsu yang terlalu besar keinginannya untuk memiliki sesuatu. Maka dalam 18 bulan terakhir ini sebetulnya adalah cara Allah bagaimana umat beriman, khususnya mereka yang ahli ibadah, ahli sholat, untuk kemudian memposisikan kembali ruh sebagaimana mestinya. Ruh perlu disuplai dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Ada kesempatan yang besar sebetulnya untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, karena di sanalah ada kesempatan bagi ruh untuk kemudian mendekat kembali kepada Allah, mengenal kembali kepada Allah sebesar-besarnya, sebenar-benarnya Tuhan yang wajib dan patut disembah, bukan memiliki ketergantungan yang besar kepada selain Allah. Saat ini adalah ujian dalam rangka untuk menggembleng keimanan mereka yang sudah menyatakan mukmin, bahwa apa yang ada dalam kehidupan yang sementara mungkin dianggap sangat penting dan digantungkan, yaitu uang. Allah hambat peredaran uang dengan adanya makhluk yang namanya corona. Maka sesungguhnya kalau kita bersandar betul kepada Allah sebagai sang pengatur alam, maka uang akan datang tanpa diduga-duga, meskipun di saat yang sama usaha kita untuk mendatangkan uang itu terhambat karena pandemi. Mungkin di sebagian orang tidak mengalami masalah terkait dengan rezeki uang, tetapi ia mengalami persoalan dengan ujian ini, mengalami masalah yang berkaitan dengan terpapar pandemi. Tapi ada mereka yang mungkin secara rezeki ekonomi mengalami pengurangan, tetapi yang harus disadari bahwa Allah tidak semata rezekinya ini dalam bentuk materi. Ada non materi yang kadang kita tidak menghiraukan, justru mengabaikan. Saya sempat menghitung oksigen yang kita hirup dalam sehari, udara itu kita membutuhkan 11 liter udara. 20%-nya adalah oksigen, selebihnya adalah nitrogen. Saya sempat menghitung dalam hitungan yang paling murah, oksigen yang kita hirup yang itu diberi gratis oleh Allah sepanjang setahun, lebih kurang hampir tembus 400 juta ma'asyiral muslimin. Ini sebetulnya yang patut disyukuri. Mungkin secara materi berkurang, tapi tidak akan menjadikan kita mati kelaparan jika bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menghidupi dengan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekolah formal mungkin boleh tutup, tetapi majelis ilmu bertebaran di mana-mana. Kalaupun masjid tutup, masih ada teras-teras rumah, di garasi-garasi, di berbagai tempat. Itu masih memungkinkan. Itulah adalah cara sebetulnya mendatangkan keberkahan dari rezeki yang tidak diduga-duga. Sayang sekali persoalan ini tidak difahami oleh kebanyakan umat mukmin, umat Islam. Mereka hanya berpangku tangan dengan nasib. Kadang mereka menyanyiakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan
imunitas iman dengan bentuk majelis ilmu, hadir dalam majelis-majelis sholawat, hadir dalam majelis-majelis zikir. Ma'asyiral muslimin, manusia punya keinginan boleh, tapi harus terkontrol. Apakah cara mewujudkan keinginan tersebut dibenarkan menurut hukum syariat? Jika keinginan tidak terwujud setelah diusahakan, lantas apa yang harus dilakukan? Maka disinilah peran ilmu pada akal manusia sangat penting. Dengan ilmu yang benar, manusia bisa selamat dari ajakan nafsu menuju jurang neraka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.